Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, para pejuang asam lambung nih ya, semuanya para pejuang asam lambung. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran, kita selalu bisa semangat ya, kita selalu bisa terus berjuang. Kita jangan sampai menyerah dengan penyakit ini, karena sesungguhnya sakit ini bisa benar-benar sembuh ya. Kita bisa benar-benar sembuh, kita tetap optimis bahwa kita akan sehat, kita akan kembali lagi kepada masa-masa kita sebelum kita mengalami sakit asam lambung. Ya mohon maaf karena perekaman rumah saya di pinggir jalan ya, jadi nanti mungkin akan banyak suara-suara ya yang sedikit banyaknya mengganggu audio dari teman-teman. Tetapi ya kita jalan saja ya, kita sharing saja. Dan ini pun sebenarnya adalah video pertama saya nih, video pertama saya. Dan sebenarnya awalnya saya juga merasa malu ya, merasa tidak pede, merasa buat apa gitu kan, buat apa sih bikin video-video kayak gini gitu kan. Tetapi setelah saya pikir-pikir kembali, banyak sekali manfaat ketika saya membuat video seperti ini. Yang pertama adalah manfaat bagi diri saya. Ketika saya membuat video seperti ini, secara tidak langsung sensasi-sensasi yang saya rasakan gitu kan akibat dari asam lambung itu akan teralihkan gitu. Akan bisa saya alihkan. Yang kedua juga mungkin gitu kan, video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang juga menghadapi penyakit asam lambung. Akan bermanfaat bagi teman-teman, dan kalau misalkan memang bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share video ini agar saya selalu bersemangat ya, selalu bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya yang berhubungan dengan asam lambung ya. Nah ini banyak anak-anak ya main di luar ya, jadi mohon maaf audionya sedikit terganggu ya. Ini merupakan video pertama saya ya. Pada kesempatan hari ini saya akan share pengalaman ya, berbagi pengalaman. Pertama kali saya mengidap atau menderita penyakit asam lambung, dan memang penyakit ini saya rasakan merubah 360 derajat ya, 360 derajat kehidupan saya gitu kan, kehidupan saya, termasuk mungkin di area fisik ya, fisik saya. Dan yang paling berat itu sebenarnya adalah di area mental teman-teman. Di area mental itu yang membuat sampai detik ini pun saya masih berjuang untuk bisa menghadapi keluhan-keluhan yang terutama munculnya adalah dari segi pikiran gitu ya. Sedikit cerita terkait pengalaman saya pertama kali mengalami penyakit asam lambung ini kurang lebih sekitar 4 bulanan yang lalu. Dan kalau saya boleh berbagi, pekerjaan saya sebenarnya adalah seorang tenaga kesehatan teman-teman. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai seorang perawat ya, dan perawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kuningan ya. Dan sekarang sebenarnya saya bekerja sebagai pengajar teman-teman, sebagai pengajar pada mahasiswa ya, mahasiswa S1 keperawatan dan profesi nurse di kabupaten saya ya. Saya berasal dari Kabupaten Kuningan teman-teman, Kabupaten Jawa Barat ya, kabupaten dengan bahasanya Sunda. Jadi kalau misalkan nanti pada video ini agak campur-campur dengan bahasa Sunda, ya mungkin dihapunten gitu ya teman-teman ya. Pengalaman pertama saya ketika mengalami sakit ini, pada waktu itu saya nggak ada keluhan apa-apa. Pada pagi hari, siang hari, sore hari, saya nggak ada keluhan apa-apa. Bahkan saya bisa beraktivitas secara normal waktu itu. Saya masih bisa, istilahnya kalau di sini ada sedekah ya, sedekah itu diundang sama tetangganya untuk syukuran gitu. Saya sore itu sampai ke 2 rumah, sebetulnya ada dua tetangga saya mengundang saya untuk acara syukuran, dan saya datang gitu kedua tempat itu gitu, kedua rumah itu sore harinya. Tetapi menjelang malam, menjelang isya ya,
Di sanalah pertama kali saya terserang yang namanya panic attack. Panic attack yang saya alami pada saat itu keluhan fisik ya, keluhan fisik yang pertama kali saya alami muncul ketika saya sedang makan. Sebenarnya saya sedang makan dengan keluarga saya. Waktu itu di rumah ada istri saya ya sama anak saya yang masih kecil usia 3 tahun. Saya sedang makan sebenarnya setelah sholat isya waktu itu. Setelah makan tiba-tiba kondisi perut saya dan dada saya panas luar biasa. Panas luar biasa dari perut ke dada, pokoknya ini semua area dada dan perut itu luar biasa panas. Dan yang membuat saya lebih panik lagi, lebih gelisah lagi adalah kelayangan. Tiba-tiba kelayangan, berasa mau pingsan dan langsung keluar keringat dingin waktu itu. Langsung keluar keringat dingin. Saya saking gelisahnya, saking paniknya, saya minta tolong waktu itu ke istri saya. Dengan kondisi ya mondar-mandir, nggak puguh gitu. Mondar-mandir tanpa arahan, tanpa tujuan yang jelas. Saya mondar-mandir waktu itu saking merasakan paniknya dengan kondisi yang waktu saya alami. Karena sejujurnya panik itu datang karena posisi saya bekerja sebagai tenaga kesehatan. Gitu. Kenapa bekerja sebagai tenaga kesehatan menjadi dasar penyebab saya panik? Karena saya banyak menemukan kasus-kasus yang sama di rumah sakit. Gitu. Jadi kasus-kasus yang sama dengan keluhan yang sama, panas dada, kelayangan, keringat dingin segala macam. Saya beranggapan pada saat itu adalah saya terkena serangan jantung. Saya terkena penyakit jantung. Saya mengalami penyakit jantung dan itu yang membuat saya panik luar biasa. Ketika panik mondar-mandir minta bantuan istri saya, bahkan itu disertai mual sama muntah. Pada saat itu istri saya langsung telepon ke adik saya waktu itu, karena memang jarak dari rumah saya ke adik saya itu tidak terlalu jauh. Dan setibanya adik saya ke rumah, saya langsung meminta adik saya untuk bawa saya ke rumah sakit waktu itu. Saking saya gelisah, saking saya panik, karena ini kondisi pertama kali saya mengalami kondisi yang seperti itu. Saya panik, saya minta adik saya untuk antar ke rumah sakit. Dan pada saat sampai di rumah sakit sebenarnya saya masih bisa jalan waktu itu. Saya masih bisa turun dari motor, masih bisa jalan dengan tergesa-gesa. Saya langsung pada saat masuk pintu IGD itu, saya langsung istilahnya ngomong ke dokter gitu. Karena memang saya kenalnya dengan dokter-dokter di sana gitu, termasuk dengan perawatnya. Saya pertama kali ngomong ke dokter itu bukan ngomong keluhan saya. Saya datang itu nggak langsung tiduran di bed, tetapi saya langsung nemuin nurse stationnya atau tempat perawat dan dokternya di mana suka kumpul. Saya langsung nemuin ke sana. Saya langsung bilang ke dokternya, "Dok, tolong EKG saya. Dok, tolong rekam jantung saya." "Kenapa? Ayubnya kenapa?" Katanya. "Ini dok, dada saya panas, kata saya. Dok, tolong rekam jantung saya." Waktu itu sama dokter sama perawat, udah tenang dulu, sok tiduran dulu, rebahan dulu, nanti kita periksa. Dan pada saat itu teman-teman saya di ruangannya di IGD alhamdulillah langsung sigap, langsung membantu saya dan direkamlah jantung saya waktu itu. Hasil rekam jantung saya ternyata nggak ada apa-apa. Hasil rekam jantung saya ternyata normal, nggak ada masalah apa-apa. Dikatakan bagus kata dokternya. Dan waktu itu saya disuntik obat untuk mengurangi mual muntah saya, serta mengurangi keluhan-keluhan di perut saya, terutama keluhan seperti nyeri perut itu seperti begitu. Saya dikasih obat dan diobservasi waktu itu sekitar 1 jaman lebih dan saya ditanya kembali apakah keluhannya sudah mereda atau tidak. Saya katakan sudah agak mendingan, sudah mereda, sudah enak perut saya. Pada waktu itu saya memutuskan untuk pulang dari IGD. Ya, saya pulang dari IGD sekitar jam 11 malam. Ya, 11 malam saya pulang dari IGD. Sampai ke rumah, baru juga di rumah duduk dengan santai, dengan waktu itu saudara-saudara pada kumpul semua karena lumayan kaget. Saya masuk ke IGD. Baru duduk, baru santai, kondisi yang tadi Isa datang lagi gitu. Kondisi tadi Isa datang lagi, perut panas lagi, mual muntah lagi saya waktu itu. Dengan kelayangan, dengan keringat dingin saya muncul lagi. Dan waktu itu panik lagi datang.
yang luar biasanya saya cemas dan paniknya itu datang lagi pada saat itu, dan saya meminta untuk dibawa lagi ke IGD. Jam setengah 12 malam ya, jam setengah 12 malam kurang lebih saya masuk lagi ke IGD. Teman-teman saya juga tanya kenapa lagi nih gitu kan, karena pada saat siang tadi dengan shift siang saya masuk, dengan shift malam juga saya ketemu gitu kan, dan waktu itu saya minta direkam jantung lagi gitu, karena masih apa ya istilahnya, masih ini benar enggak ya saya sakit jantung gitu atau kondisi-kondisi yang lain. Saya mikirnya seperti itu. Saya direkam jantung kembali pada saat itu, dan alhamdulillah gitu, jantung nggak ada masalah apa-apa, jantung saya dalam keadaan normal. Tapi pada saat itu daripada saya pulang lagi gitu kan, di rumah saya cemas lagi, balik lagi ke IGD, satu malam itu 2 kali saya ke IGD dengan jarak mungkin hanya 1 jaman di rumah gitu kan. Ya udah, waktu itu saya memutuskan untuk dirawat saja. Saya memutuskan untuk dirawat di IGD, di ruang perawatan ya, di ruang perawatan. Saya masuk ruang perawatan dan dirawat selama 2 malam pada saat itu, dengan keluhan-keluhan yang ya luar biasa ya. Dikatakan untuk para pejuang asam lambung ini mengalami, ada yang mengatakan 1000 sensasi ya, tetapi saya katakan ini luar biasa lah pokoknya ya, luar biasa sensasinya ya, baik itu secara perut ya, secara fisik kita, dan secara mental ya, secara pikiran kita begitu ya. 2 malam saya dirawat waktu itu, dan saya diputuskan untuk pulang ya. Setelah pulang banyak kejadian-kejadian, banyak keluhan-keluhan ataupun banyak pengalaman saya yang saya rasakan ya, yang saya rasakan selama 4 bulan ini ya, karena durasi videonya singkat ya, pendek. Ini hanya pengenalan saja, ini hanya sharing awal saja kenapa saya bisa sampai terkena panic attack, karena saya sering mengalami pasien-pasien ya, sering menangani pasien-pasien di rumah sakit dengan kondisi seperti itu. Jadi saya pertama kali saya terkena panic attack itu karena saya mengira saya sedang sakit jantung. Saya sedang mengira sedang sakit jantung begitu. Dan bagaimana pengalaman saya dalam menghadapi penyakit asam lambung ini gitu kan, nanti kita saksikan di video selanjutnya. Saya katakan tetap semangat, mari berjuang bersama saya, dan ini penyakit bisa kita sembuhkan ya, ini penyakit bisa kita sembuhkan. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap sabar, kita harus tetap berikhtiar, kita harus tetap berusaha melawan segala macam keluhan, baik itu keluhan yang dirasakan secara fisik ya, ataupun keluhan yang dirasakan secara psikologis ya, atau secara mental. Karena pengalaman-pengalaman ke depan saya banyak ya, jadi mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share, terutama pengalaman bagaimana menghadapi orang gitu kan, orang yang memang tadinya kita fisiknya sehat, tetapi ketika kondisi sakit lambung ini dengan 1000 sensasi yang kita alami, ada beberapa perubahan gitu kan, ada beberapa perubahan dari diri kita. Terutama yang paling besar yang saya alami adalah perubahan dari bentuk atau berat badan ya. Berat badan saya mengalami penurunan gitu kan, ketemu orang nanya apa gitu kan, ketemu orang bilang apa ke kita, itu juga yang sekarang sedang saya hadapi, dan sekarang yang sedang saya perjuangkan, bagaimana menghadapi orang-orang di luar sana yang memang tidak mengerti dengan kondisi sakit kita. Kita bagaimana kita menghadapinya dengan senyuman, bagaimana kita menghadapinya dengan jawaban-jawaban bahwa kita sehat gitu. Kita nggak mengalami masalah apa-apa, hanya fisik kita saja yang mungkin kelihatannya berubah dibandingkan dengan yang waktu dulu mereka kenal. Tapi pada kenyataannya fisik kita ini adalah sehat, fisik kita adalah sehat, mental kita juga kita sedang benahi, mental kita juga kita sedang perkuat untuk bagaimana kita bisa semangat lagi, dan bagaimana kita kembali lagi ke kita yang dulu gitu, kita yang dulu sebelum kita terserang kecemasan, sebelum kita terserang penyakit asam lambung. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman tambah semangat ya, saya pun tambah semangat lagi gitu kan, untuk bisa sharing, berbagi pengalaman, berbagi solusi-solusi gitu kan. Dan ini merupakan satu langkah kita untuk kita bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan waktu kita sehat dulu.
Kita waktu dulu sehat, kita diberikan sakit, dari sakit ini kita harus bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan kita sehat dulu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.